Maka segera Yusiko mendekati Dyah Pramudiawardhani seraya berkata, "Dani, rupanya kita pun akan berpisah seperti halnya si kembar Herlan dan Herman, yang kini nampak murung karena terlanjur cinta kepada Dyah Dhyareni dan Dyah Reno. Rasanya aku pun demikian. Dani, tak bisa dipungkiri, aku pun terlanjur cinta. Maafkan Dani kalau aku salah berucap." Dyah Pramudiawardhani, "Yus, aku seorang wanita, tidak nampak. Bukan hanya kamu saja yang merasakan kehilangan. Aku pun demikian. Apa yang ada di hatimu, ada pula di hatiku. Selama aku menyendiri mengasingkan diri, kamu yang melayani, maka kini aku merasakan kesedihan karena kehilanganmu. Aku merasukan dapat hidup bebas bersamamu. Kini aku tetap hidup berkungkung, yang semua akan diatur. Apakah Yesus bersedia hidup bersamaku? Kalau iya, aku akan memberitahu ayah." Yoseko, "Bagaimana menurutmu Dani? Pantaskah aku hidup bersamamu?" Dyah Pramudiawardhani, "Bukan masalah pantas dan tidak, Yus. Aku bisa saja tidak menjadi ratu sebagai waris tahta bila aku menghendaki. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Yus sudah siap bila semua temanmu tidak lama lagi tentu kembali ke zamanmu? Dalam sekejap aku sudah hilang dalam pandangan mereka. Ini yang harus kamu pikirkan, Yus." Yoseko, "Benar Dani, memang sebaiknya kita berpisah seperti hidup di alam mimpi." Maka keduanya berpelukan guna melepas kerinduan yang tidak akan bertemu lagi. Keduanya saling meneteskan air mata perpisahan. Sedih memang, terutama dalam hati Yus di setiap berpetualang selalu terhambat pada seorang wanita, tetapi selalu pula berakhir dengan perpisahan. Perpisahan pertama ketika petualangan dalam Dakon Time Tunnel. Mereka selalu jatuh cinta dengan seorang jurnalis Dinda ketika memasuki lorong waktu di tahun 2060 yang akan datang. Kemudian saling jatuh cinta dengan Diasdado Abodita ketika memasuki zaman Atlantikana 11.500 tahun lalu. Kini saling jatuh cinta lagi dengan Dyah Pramudiawardhani ketika memasuki lorong waktu 1187 tahun lalu. Semua dengan unhappy ending. Tidak bisa disalahkan karena Yoseko yang rupawan, sementara wanita yang juga cantik. Memang serasi, namun suratan tangan berlainan bunyinya. Sementara mengobrol, kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Diana Suraningsasi yang masih menonggol kepada Jack Danu, kekasihnya. Diana Suraningsasi, "Jack, kata-katamu sangat menyakitkan kami berdua. Kalau aku yang kalah, Macan Kumbang akan memperistriku, atau kakakku Yoseko diambil sebagai murid Macan Kumbang. Apakah engkau sudah tidak sayang aku lagi, Jack? Sudah ada wanita lain di hatimu, Jack?" Jack Danu, "Sasi, manusia bisa dikalahkan oleh kalimat yang merendahkan mereka. Lihat Macan Kumbang Guru Durmagata. Tentu tidak mudah untuk mengalahkan yang sudah banyak makan asam garam, tetapi bisa dikalahkan dengan memancing emosinya agar kurang kewaspadaannya. Ternyata benar. Beruntung tongkat saktinya sudah aku hancurkan duluan. Kalau tidak, bisa melukai siapapun yang diserang." Macan Kumbang sangat emosional, ingin menunjukkan kepayaannya, tetapi karena sudah terpancing emosi, pikirannya tidak berjalan, ingin cepat mengakhiri pertempuran. Lagian disuruh memilih salah satu di antara kamu berdua, malahan memilih kamu berdua. Ingin agar semua menyaksikan. Tahu kan akibatnya, malahan fatal. Apakah Sasi masih belum mengerti taktik yang aku ambil?" Diana Suraningsasi, "Ya juga sih, tetapi aku masih mendongkol." Maka dengan rasa kasih sayang yang begitu besar, kini Jack Danu mengecup di dai Diana agar temperamennya turun. Ternyata benar,
Buktinya Diana menerima begitu saja. Persoalan selesai. Bersamaan dengan obrolan Yoshiko dan Dani, demikian pula Raja Samaratungga berdialog dengan Gunadarma, sang perancang Candi Borobudur. Raja Samaratungga, saudaraku Gunadarma, apakah Candi Borobudur dapat segera diselesaikan dalam waktu yang dekat? Gunadarma, benar Paduka Raja sesembahan hamba. Siang sampai malam hari ini sepertinya selesai, karena sinar bulan purnama masih mampu menerangi candi hingga tersisa pada peletakan batu terakhir saja pada stupanya. Nanti Paduka kami undang untuk menyaksikan peletakan batu terakhir. Para pekerja sudah siap ingin melihat hasil akhir bagaimana bentuk Candi Borobudur bila sudah selesai. Candi Borobudur yang menjadi kebanggaan rakyat Mataram sepanjang masa. Jadi memang rencana semula selama 50 tahun hamba mengawasi jalannya pembangunan Candi Borobudur sampai setua ini akan selesai pada masa pemerintahan Paduka. Raja Samaratungga, terima kasih Gunadarma. Aku akan hadir di peletakan batu terakhir. Sebenarnya bagaimana sampai Gunadarma kenal dengan para pendaki Gunung Semeru? Asal mulanya bagaimana? Sebenarnya Gunadarma enggan untuk bercerita tentang para pendaki Gunung Semeru tersebut kepada siapapun, karena pasti dianggap tidak masuk akal. Tetapi kenyataan lain. Sementara sekarang Raja Samaratungga yang meminta penjelasan. Pasti Raja mengerti perihal yang gaib. Paduka, saat pertama kali batu andesit yang hampir selesai dibentuk patung Buddha dan stupa seperti sekarang ini, tiba-tiba kembali berbentuk seperti batu semula. Maka semua pekerja heran dan takut berbarengan dengan penyakit menular yang sengaja ditularkan kepada penduduk Borobudur oleh Durmagata. Kemudian hamba perintahkan berhenti mengerjakan untuk sementara waktu. Hamba mencari jalan keluarnya dengan bersemadi di salah satu gua, memohon kepada Yang Maha Kuasa agar diberi petunjuk. Mereka yang datang dari tahun 2012 yang akan datang tiba-tiba jatuh berserakan satu persatu dalam keadaan tidak sadarkan diri. Hanya satu yang tidak pingsan, Jekdanu Subroto. Hamba mengetahui tujuan mereka ternyata sangat terkait dengan Candi Borobudur yang sudah kita bangun yang mengalami hambatan. Mereka memiliki tugas mencari 2 batu biji dakon yang dicuri oleh Durmagata, yang pisau belatinya tertinggal saat mencuri sebagai barang bukti. 2 batu tersebut ternyata disalahgunakan untuk menghambat pembangunan Candi Borobudur dengan cara menempelkan batu tersebut agar menyatu dengan batu-batu andesit bahan Candi Borobudur. Akibatnya batu kembali berbentuk semula. Mereka tinggal di rumah hamba. Di samping membawa batu biji dakon, mereka juga mengemban misi membawa kembali manusia kembar yang diculik oleh Duranggrawah atas perintah Patih Lembusgoro untuk tujuan serah-serahan pengantin bila Dyah Pramudiawardhani memilih nomor 2. Hanya Durmagata yang memiliki manusia kembar dari manca yang mengerti kearifan lokal. Sekarang semua sudah berakhir. Itu garis besar ceritanya, Paduka. Sengaja Gunadarma tidak menceritakan dengan jelas agar tidak ada pertanyaan lagi. Ternyata benar, Raja mengerti akan peristiwa yang baru saja terjadi. Beruntung putrinya menambah keyakinan kepada ayahnya. Dyah Pramudiawardhani, ayah, juga Yang Gunadarma, mereka benar-benar datang dari tahun 2012 seperti yang telah dijelaskan oleh Diana Sunaringsasi kepadaku, diperkuat oleh penjelasan Yoshiko ketika dia menjaga keselamatanku. Aku harus keluar dari Keputren karena aku menjadi sasaran agar suksesi tidak tercapai. Maka untuk sementara aku tinggal di gua tempat Eyang Gunadarma menyepi.
Sebenarnya Diana Sunaringsasi menawarkan aku untuk tinggal di rumah Eyang Gunadarma, tetapi aku menolaknya karena aku beranggapan bila misi Diana gagal, Eyang Gunadarma akan terkena gimbasnya dan pembangunan Candi Borobudur tidak pernah akan selesai selamanya.